Baik, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan diferensial orde 1, di mana persamaan yang akan kita selesaikan ini 5y² plus 6t dy per dt sama dengan 4 plus 2y cos 2t. Untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama kita harus mengelompokkan suku-suku dari persamaan tersebut menjadi 5y² minus 2y cos 2t plus 6t dy per dt minus 4 cos 2t sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan persamaan ini menjadi 5y² minus 2y cos 2t sama dengan 4 cos 2t minus 6t dy per dt. Kemudian kita akan melakukan manipulasi persamaan ini dengan menghilangkan nilai 5 dari suku kiri ini, dari bagian kiri ini. Sehingga menghasilkan y² minus 2 per 5y cos 2t sama dengan 4 per 5 cos 2t minus 6 plus dy per dt. Kemudian kita melakukan penyederhanaan lebih lanjut, sehingga menghasilkan y minus 1 per 5 cos 2t² sama dengan 4 per 5 cos 2t plus 36 per 5t dy per dt. Kemudian kuadrat dari ruas sebelah kiri ini kita pindah ke sebelah kanan menjadi akar, yang menghasilkan y minus 1 per 5 cos 2t sama dengan akar 4 per 5 cos 2t plus 36 per 5t dy per dt. Dan di sini kita dapat menemukan nilai dari solusi persamaan tersebut, yang dimana bernilai y sama dengan 1 per 5 cos 2t plus akar 4 per 5 cos 2t plus 36 per 5 plus 36 per 5t dy per dt. Dan untuk perhitungan lanjutnya ini sangat sulit karena di sini kita harus mengintegralkan akar ini secara eksplisit, sehingga kita memerlukan sebuah bantuan software. Di sini kita membuat sebuah program yang akan menyelesaikan persamaan ini. Di sini saya telah membuat program untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 tersebut, yang dimana di sini di program ini kita membutuhkan NumPy, library NumPy dan Matplotlib. Di sini sebelum kita menjalankan program ini, kita harus mengimport library tersebut dengan menggunakan perintah pip install. Setelah library tersebut diinstal, pada program ini terdapat fungsi diferensial dengan parameter ty, yang dimana fungsi tersebut seperti yang kita ketahui sebelumnya, dan kemudian ada fungsi range kuta untuk menghitungnya, yang dimana t values-nya itu sama dengan T0, y values-nya itu Y0. Dan ini iterasinya, dan kemudian di sini variabel yang kita gunakan T0 bernilai 0 dan Y0 ketika T sama dengan 0 bernilai 2. Hanya ini sama dengan 0,01 dan
6 steps-nya sama dengan 500. 6 steps ini iterasi. Dan kemudian di sini untuk hasil plottingnya. Dan jika program ini dijalankan, maka menghasilkan sebuah grafik hasil solusi dari persamaan diferensial orde 1 tersebut. Dan ini merupakan numerical solution dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah persamaan diferensial orde 1. Yang dimana di sini kita akan menyelesaikan persamaan 5T dy per dt minus 6T kuadrat dy per dt plus 7 sama dengan 0. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Di sini kita akan mencari solusi akhir dari persamaan tersebut. Pertama-tama kita akan memisahkan variabel dari persamaan tersebut sehingga menghasilkan 5T dy per dt minus 6T kuadrat dy per dt sama dengan minus 7. Yang dimana plus 7 di sini itu kita pindah ruas ke sebelah kanan. Kemudian kita mengeluarkan variabel T atau mengumpulkan suku-suku yang sama dari persamaan ini sehingga menghasilkan T dalam kurung 5 dy per dt minus 6T dy per dt sama dengan minus 7. Kemudian ini kita dapat melakukan sebuah dapat diturunkan sehingga menghasilkan T d per dt dalam kurung 5y minus 6T sama dengan minus 7. Kemudian kita mengintegralkan dua sisi dari persamaan tersebut, yang dimana hasil dari integral T d per dt dalam kurung 5y minus 6T dt adalah integral T dalam kurung 5 dy per dt minus 6T dy per dt dt. Sedangkan untuk hasil dari integral minus 7 dt adalah minus 7T plus C. C ini merupakan konstanta. Kemudian untuk ruas sebelah kiri ini kita dapat integralkan sehingga menghasilkan setengah T kuadrat dalam kurung 5Y minus 6T. Kemudian persamaan ini kita dapat sederhanakan dengan cara memindah setengah ini yang 1/2 ini ke ruas sebelah kanan sehingga menghasilkan minus 14T plus 2C. Kemudian T kuadrat ini juga kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga menghasilkan 5Y minus 6T sama dengan minus 14T plus 2C per T kuadrat. Dan di sini kita membagi kedua ruas dari persamaan ini dengan nilai 5. Di sini kita bertujuan untuk menghilangkan nilai 5. Sehingga menghasilkan Y minus 6/5T sama dengan minus 14/5T plus 2C per 5T kuadrat. Sehingga untuk hasil akhir dari persamaan diferensial orde 1, 5T dy per dt minus 6T kuadrat dy per dt plus 7 sama dengan 0, dapat diketahui hasil solusi akhirnya, yaitu Y sama dengan 6/5T minus 14/5T plus 2C per 5T kuadrat. Dan di sini saya juga telah membuat sebuah program untuk menghitung dan menampilkan hasil dari solusi akhir dari persamaan
differential order satu, yang dimana di sini saya menggunakan NumPy, dan di program ini saya juga menggunakan ODIN dari library SciPy Integrate, dan juga saya menggunakan library Matplotlib dan PyPlot untuk plotting dari hasil solusi akhir dari persamaan differential order satu ini. Pertama-tama kita harus mengimport atau mengambil library-nya. Sorry. Di sini kita harus menginstal dulu library yang akan kita gunakan. Pertama itu NumPy. Untuk Python, kita bisa menggunakan command pip untuk uh, memanggil fungsi dari Python tersebut, dan pip install untuk menginstal library dari Python. Di sini kita akan menginstal library NumPy, kemudian menginstal library scipy.integrate, kemudian kita menginstal scipy saja. Dan terakhir kita menginstal Matplotlib. Dan dari program ini saya terdapat sebuah function yang bernama orde1 dengan parameter y dan t. Dan di dalam function orde1 ini terdapat sebuah variabel yang menyimpan eh, persamaan dari differential orde1 yang sebelumnya kita bahas. Dan di sini saya mengubah bentuk dari persamaan tersebut yang awalnya 5T dy per dt minus 6T kuadrat dy per dt plus 7 sama dengan 0 menjadi dy per dt sama dengan 6T kuadrat minus 7 per 5T. Hingga jika didefinisikan ke dalam sebuah program menjadi seperti ini. Dan kemudian kita mengambil kembalian dari nilai dy dt. Dan di sini kita mendefinisikan state awalnya atau kondisi awalnya yang dimana y 0 sama dengan 0. Dan kemudian di sini kita juga mendefinisikan t itu atau waktunya itu, rentang waktunya itu berikut 1, 10, 100. Dan di sini kita menggunakan ODIN dari SciPy ini, dan ini untuk bagian plottingnya, dan plot show ini untuk menampilkan plottingannya. Dan jika program ini dijalankan, akan menampilkan sebuah grafik atau hasil dari persamaan differential order 1. Dan hasil grafik dari merupakan perhitungan yang ketiga tentang diferensial OD1.
pada analisa perhitungan persamaan diferensial ini, persamaan diferensial yang diberikan pada gambar ini yaitu Y dikurang T, DY per DT sama dengan 6T, 6 yaitu NIM saya, 1,20106, ditambah 5Y, 5 itu NIM terakhir teman kelompok saya. Persamaan ini adalah persamaan diferensial linear order pertama, karena turunan Y hanya sampai pangkat pertama. Dan tidak ada produk dari Y dan turunannya. Persamaan ini juga disebut dengan persamaan non-homogen, karena sisi kanan tidak sama dengan nol. Kemudian, langkah pertama yaitu eh, mencari faktor integral adalah fungsi yang dapat kita kalikan kedua sisi persamaan membuat sisi kiri menjadi inferior. Yang pasti faktor integral adalah 6T ditambah 5Y. Kemudian DY per DT sama dengan 4T ditambah 2Y per Y dikurang T. Kemudian T DY per DT ditambah V sama dengan 6T ditambah 5VT per VT dikurang T. Kemudian T sama DY per DT ditambah V sama dengan 6V dikurang 5V. Kemudian T DY per DT sama dengan 6V dikurang 5V dikurang V. Kemudian di sini eh, karena minima minima V min V hasilnya adalah minang V. Jadi hasilnya yaitu DY per DT sama dengan 6 per V dikurang 6V. Kemudian dimasukkan ke dalam V sama dengan 6 U dikali V dikurang I U 1 per T ditambah C. Kemudian V6 dikurang C sama dengan per 6 T6, Y sama dengan 6T dikurang C T3, kemudian 5 sama dengan T-nya 1, 6 dikali 1, min C 1 pangkat 5, karena 5 dari sini. Kemudian 5 sama dengan min C, C pindah ruas jadi plus sama dengan 6 per min 5. Jadi hasil dari C yaitu min 1,2. Kemudian Y sama dengan 6T dikurang min 1,2 per 1. Jadi Y sama dengan 6T ditambah hasilnya plus ya. Jadi min kali min plus 1,2 per satunya dikali T sama dengan 6. Selanjutnya yaitu ada nomor 4 yaitu tentang eksaknya atau tidak. Di sini terdapat M dan M, yang dimana M adalah fungsi bagian dari persamaan diferensial yang tidak mengandung variabel dt. Sedangkan N adalah bagian dari persamaan diferensial yang tidak mengandung variabel dx. Dalam hal ini, eh, M adalah fungsi bagian yang terdiri dari Y ditambah 5. Dan N adalah fungsi bagian yang terdiri dari X dikurang 6. Oleh karena itu, persamaan diferensial ini eh, adalah persamaan yang eksak.
ini yang dihasilkan yaitu 5M per 5Y sama dengan Y ditambah 5 sama dengan 1. 6 per 6 per 6N per 6X sama dengan X min 4 sama dengan 1. Kemudian ini fungsi kemudian turunkan terhadap Y jadi 5U per 5Y sama dengan YX ditambah 5X ditambah KY sama dengan X ditambah K aksen Y. Kemudian 5Y ini diturunkan jadi 5U per 5Y sama dengan N. X ditambah K aksen Y sama dengan X min 6. K aksen Y sama dengan min 6. Aksennya hilang jadi K, Y sama dengan integral min 6 dy. K, Y sama dengan min 6Y. 6Y ditambah C itu merupakan persamaan kedua. Kemudian substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Yang dimana U sama dengan YX tambah 2X min 6Y ditambah C. Yang dimana U adalah 5, Y sama dengan 1, X-nya min 1, 2 dikali 1, X-nya 1, min 6 dikali min 1 ditambah C. Kemudian 2 sama dengan min 1 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 7. Kemudian hasilnya itu 2 sama dengan 7 ditambah C. C sama dengan C pindah ruas, C sama dengan 7 per min 2, hasilnya min 3,5. Kemudian untuk yang kelima menggunakan DY per DT ditambah 5TY sama dengan 6ET. Langkah pertama itu bagi semua dengan T, yaitu DY per DT ditambah 5Y sama dengan 6E pangkat T per T. Langkah kedua kalikan semua dengan E 5T. E 5T DY per DT ditambah 5YE 5T sama dengan 6ET per T dikali E 5T. T per DT T dalam kurung Y dikali E pangkat 5T tutup kurung sama dengan 6E per T dikali E 5T. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu Y sama dengan 6E 7T per 7 ditambah 12E min 5T. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq.